Setiap hari Rabu kita akan melaksanakan Bina Iman. Dan Bina Iman pada hari ini dibawakan oleh Mem Elin. Salam kenal dan salam berjumpa kembali lewat video pembelajaran. Oke, sebelum kita melaksanakan Bina Iman kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap berdoanya ya. Lipat tangan, fold your hand, and tutup matanya, close your eyes. Sama-sama ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan untuk pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Mem Elin. Berikanlah kami telinga untuk mendengar dan hati untuk memahami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Mem Elin langsung saja ya bercerita tentang Bina Iman kita hari ini. Oke, Mem Elin langsung saja. Hari ini Mem Elin akan bercerita tentang Daud melawan Goliat. Apakah kamu pernah mendengar ceritanya Daud melawan Goliat? Mem Elin rasa anak TK Santo Ignatius pasti sudah pernah mendengar. Ada lagunya loh. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Nanti Mem Elin kasih tunjuk ya videonya tentang lagu Daud dan Goliat. Oke, cerita Mem Elin berjudul, nah kalau cerita itu harus ada judulnya. Judul cerita Mem Elin, Daud melawan Goliat. Dan ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 58. Bagaimana ceritanya? Yuk anak TK-nya duduk tenang sambil mendengarkan Mem, supaya tahu bagaimana cerita firman Tuhan. Oke, pada suatu hari ada seorang anak muda, abang-abang tapi dia masih muda, yang bernama Daud. Dia bekerja menggembalakan domba-domba. Menggembalakan itu maksudnya apa, Mem? Dia kerjanya memberi makan domba-domba, terus membawa dombanya keluar, terus kalau sudah sore domba-dombanya kembali masuk kandang. Itulah pekerjaan Daud, menggembalakan domba-domba, ya. Nah, pada suatu hari Daud disuruh papahnya, seperti gambar Mem Elin ini, untuk pergi membawa makanan kepada abang-abangnya. Nah, abang-abangnya Daud adalah seorang tentara-tentara Israel. Nah, benar, kalau kita bangsa Indonesia, si Daud dan abang-abangnya adalah bangsa Israel. Bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, ketika Daud sampai di kemah bangsa Israel, tentara-tentara Israel, rupanya tentara-tentara Israel sedang bingung dan ketakutan. Ketakutan kenapa, Mem? Karena mereka akan perang melawan bangsa Filistin, ya kan? Bangsa apa? Filistin. Dan mereka sangat ketakutan. Kenapa ketakutan, Mem? Rupanya ada tentara Filistin yang tubuhnya sangat tinggi dan badannya sangat besar. Jadi, bangsa tentara-tentara Israel sangat ketakutan. Mereka takut sama tentara yang besar itu. Dan namanya adalah Goliat. Siapa namanya? Goliat. Iya benar, Goliat bertubuh tinggi dan sangat besar. Nah, karena mendengar hal itu, tiba-tiba Daud berbicara. Aku berani melawan Goliat. Aku tidak takut, katanya. Terus heran semua tentara-tentara Israel. Dan raja mendengar. Akhirnya raja memberikan baju-baju tentara kepada Daud. Tetapi kebesaran karena Daud masih kecil. Nah, akhirnya Daud gini, aduh, saya sangat susah menggunakan baju ini. Saya tidak usah pakai baju ini, raja, kata Daud. Daud pergi berlari, dia pergi ke sungai. Dia ngapain ke sungai, Mem? Dia mengambil batu-batu licin. Rupanya itu dia gunakan untuk senjatanya melawan Goliat. Padahal Goliat membawa pedang, dia hanya menggunakan batu. Tiba-tiba ketika tentara Filistin datang dan Goliat juga sudah datang, Daud datang berlari. Terus tiba-tiba ketika melihat Daud, si Goliat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, katanya. Kecil sekali kamu. Kamu nanti saya pukul juga sudah jatuh.
Tapi apa kata Daud? Aku tidak takut karena aku tahu Tuhan Yesus menyertai aku. Kata Daud dengan hebat. Daripada si Goliat langsung mukul, cepat-cepat diambilnya batu dan ketapel. Ketapel itu biasanya alat untuk misalnya untuk menangkap burung. Nah, cepat-cepatlah diambil Daud, diketapelkannya lah batu-batu licin tadi, kenalah kepada kepala Goliat, jidatnya. Langsung jatuhlah si Goliat, pingsan dia. Tentara-tentara Filistin ketakutan. Hah, hebat sekali anak-anak itu. Terus bangsa Israel dan tentara-tentaranya bilang, hore, kamu hebat Daud, kamu hebat Daud. Sudah selesai cerita Mem Elin. Mem, ceritanya artinya apa Mem? Kok si Daud hebat sekali? Pesan dari cerita Mem Elin adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Ya kan, seperti Daud tadi, dia tidak takut. Tetapi karena apa? Karena dia tahu Tuhan Yesus menyertai dia. Itulah pesan dari cerita Mem Elin. Oke, demikianlah cerita firman dari Mem Elin. Inti dari firmannya supaya kamu selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Oke, Mem Elin ada memberikan tugas, yaitu ayat hafalan firman Tuhan kepada anak TK Santo Ignatius. Jadi ini kan ayat hafalan dari firman Tuhan, jadi tidak boleh malas-malas ya. Karena Mem Elin tahu anak TK Santo Ignatius anak yang hebat dan mau belajar. Nah, ayat hafalannya apa Mem? Supaya kita mengingatnya lebih cepat, kita buat dengan gerakan. Ya, jadi ayat hafalannya ini kita buat dengan gerakan. Oke, ayo kita buat ya. Mem Elin duluan ya. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, jadi itu gerakannya. Dibuat nanti gerakannya supaya cepat diingat. Oke, nah nanti dikirim sama Mem ya. Oke, demikianlah Bina Iman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk hari ini anak TK Santo Ignatius.